Science, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem dan mengetahui bagaimana hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem. Mari kita memahaminya dengan membuat miniatur ekosistem. Sebelum kita mulai membuat miniatur ekosistem, tahukah Sobat X-Science apa itu ekosistem? Baik, kakak akan jelaskan kepada sobat di rumah. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Ayo kita buat miniatur ekosistem hutan. Ayo, kita ngapain dulu nih? Pertama, kita warnain sungainya dulu. Pertama, tentukan ekosistem yang ingin kita buat. Kemudian, susunlah sekreatif mungkin. Berikutnya, susunlah ornamen-ornamen miniatur hewan dan tumbuhan yang mendiami ekosistem tersebut. Adik-adik tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahapan meletakkan ornamen hewan dan tumbuhannya, adik-adik harus tahu dulu nih, bagaimana hubungan interaksi makhluk hidup dalam suatu habitat yang mendiami suatu ekosistem. Pertama, hubungan mutualisme. Mutualisme adalah bentuk hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya adalah bunga dengan kupu-kupu. Mengapa sih bunga dan kupu-kupu disebut saling menguntungkan? Karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga, sedangkan bunga menyediakan nektar dan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu. Yang kedua, parasitisme. Apa itu parasitisme? Parasitisme adalah bentuk hubungan yang merugikan yang dialami oleh salah satu organisme makhluk hidup, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Apa sih contohnya? Contohnya adalah benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu dapat mengganggu keberlangsungan hidup inangnya, bahkan dapat mengakibatkan inangnya tersebut mati. Hal ini disebabkan karena benalu tumbuh dan berkembang dengan mengambil zat-zat makanan yang bersumber pada inangnya, sehingga tumbuhan inang tersebut akan kekurangan nutrisi pada pertumbuhan. Berikutnya yang ketiga adalah komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antar organisme. Salah satu diuntungkan, namun yang lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contohnya, ikan ramora kecil yang menempel pada ikan hiu. Bagaimana sih hubungan antara ikan ramora kecil dan ikan hiu? Ikan ramora akan selalu mengikuti dan berlindung di bawah tubuh ikan hiu, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dan makanan yang berasal dari sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan pada pihak ikan hiu tidak mendapatkan kerugian dan keuntungan apapun dari perilaku ikan ramora tersebut. Nah, bagaimana Sobat X-Science? Sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya? Yuk, mari kita pasang ornamen tumbuhan dan hewannya
dengan memperhatikan hubungan interaksi makhluk hidup di dalamnya. Setelah itu kita taruh tanaman seperti ini. Ini kan ada pohon. Hewan yang memakan pohon ini, rumput ini yaitu zebra, kerbau. Setelah itu kita taruh background hutan. Setelah itu Pastikan di sana terjadi hubungan yang setimbang dalam interaksi ekosistem yang kita buat. dan jangan lupa ditempelkan burung elang. Nah, di sini terlihat yang memakan rumput adalah zebra, kerbau hutan, dan kijang. Nah, hewan yang memakan daging di sini ada serigala dan elang. Ada cacing di bawah pohon yang sudah busuk. Dan miniatur ekosistem telah selesai kita buat. Mudah kan membuatnya? Selain membuat belajar menjadi menyenangkan, dengan membuat miniatur ekologi ini dapat meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi kita loh sobat. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalaria. Saatnya Sobat X Science menjawab pertanyaan nalaria berikut. Ilustrasi berikut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup di suatu ekosistem. Bacalah dengan teliti ya. Di suatu ekosistem, ada beberapa ekor hewan A yang suka memangsa hewan B. Sementara, hewan D menjadi mangsa hewan C. Daun sawi berlubang-lubang karena dimakan hewan D. Pada saat tertentu, seekor hewan E mengitari tempat tersebut untuk memangsa hewan A. Hewan C juga adalah makanan favorit hewan A. Hewan B menjadi pemakan produsen. Berikut ini yang merupakan bagan jaring-jaring makanan berdasarkan ilustrasi di atas adalah apakah sudah ada yang bisa menjawab? Jawaban yang tepat adalah jawaban C. Karena soal ini perlu bernalar, maka kita harus mencari dahulu nih produsennya. Produsen di soal ini adalah daun sawi. Daun sawi dimakan oleh B dan D, sedangkan D dimakan oleh C. Kemudian pada soal dituliskan C dan B dimakan oleh A. Namun, A bukan konsumen tingkat akhir karena A dimakan oleh E. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mencocokkan jawaban dengan pilihan yang sesuai, yaitu pilihan C. Dan dapat disimpulkan terbentuklah jaring-jaring makanan dengan dua rantai makanan pada ekosistem tersebut. Gimana, mudah bukan belajar sains? Sampai jumpa pada eksplorasi sains berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Dicatat ya, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.